Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Saya Arif Rahman Hakim, mahasiswa PPG tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 255349901 asal LPTK Universitas PGRI Semarang, unit kerja NTS 1 Sidoarjo. Yuk kita saksikan uji kinerja yang akan saya laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, yang pertama sebelum kita mulai pembelajaran, yang pertama kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kita di madrasah gratis dalam beragama Islam. Ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sebelum mulai pelajaran kita absen terlebih dahulu ya. Ya. Oke. Pertama, Adam, Agung, Ahmad Abdi Sofia, Ahmad Fatan, Ahmad Jamil Solihin, Maruf, Andri Setiawan, Anton Ahmad, Buyung Nurus, Bella, Devi Duniati, Dian Jayantus, Fahri Hakim, Faisal Hakim, Amin Al-Aziz, Ibnu Watan, Izan Abdul Samad, Zahid Sururi, Khairul Fahmi, Nabila Janet, Najwa Karimah, Nur Aini, Respati, Resti Wahyuningsih, Rites, Tri Septiana, Melanisa, Wahyu Sofianto. Terima kasih. Absen selesai. Dilanjut dengan pembelajaran. Materi kali ini yang akan saya sampaikan yaitu materi tentang permainan tolak bulu. Tolak bulu yaitu berasal dari salah satu cabang atletik. Jadi nanti kalian dalam melaksanakan tolak bulu, kalian harus tahu bagaimana berat dulu, bagaimana cara melaksanakannya atau teknik-teknik yang akan kalian laksanakan pada saat melaksanakan tolak bulu tersebut. Nah nanti dalam menolak itu bukan melempar ya. Jadi ada perbedaannya antara menolak dengan melempar. Menolak itu didorong tanpa ada gerakan pergelangan tangan. Akan tetapi ketika kalian melaksanakan pelemparan itu ada gerakan pergelangan tangan. Namun kalian harus perlu tahu yang pertama adalah lapangan. Selain teknik berarti lapangan yang harus kalian kuasai. Lapangannya yaitu berbentuk lingkaran. Anggap saja bulat ya. Di sini ada garis sambung. Dan ini terbentuk sebuah sudut sektor lemparan dari sini yaitu 45 derajat.
Panjang garis tabung yaitu 0,75 meter. Diameter dari lingkaran jari-jari yaitu 2,135 meter. Maaf, bisa kalian baca, lapangannya adalah berbentuk lingkaran dengan diameter 2,135 dan garis sambung sampingnya itu adalah 0,75 dengan sudut sektor lemparan 45 derajat. Bisa kalian pahami ya? Kalian paham? Nanti kita bisa praktekkan di lapangan. Dan terdapat dalam permainan tolak ukur terdapat ada dua gaya. Yang pertama adalah gaya ortodok atau menyamping dari sektor lemparan atau menyamping dari sektor lemparan. Untuk yang kedua yaitu gaya O'Brien atau membelakangi sektor lemparan. Jadi intinya ketika kamu menggunakan gaya yang pertama, berarti ketika kamu pada saat melaksanakan gerakan menggunakan tangan kanan, berarti kamu misalkan sektor lemparan di sebelah barat, berarti kamu harus menghadap ke utara. Menghadap utara. Jadi pada saat kamu melaksanakan nanti menyamping dari arah sektor lemparan dengan disertai dengan awalan. Nah, sedangkan O'Brien yaitu membelakangi sektor lemparan. Ketika sektor lemparan ada di sebelah barat, berarti kamu harus menghadap ke sebelah kiri. Jadi di belakangi sektor lemparan. Ininya seperti ini. Oke, paham ya? Terus di sini nanti dalam memegang peluru ada caranya. Cara memegang peluru yaitu bukan di tangan, tapi ada di pangkal jari. Jadi nanti ada 3 cara dalam melaksanakan pelaburan atau memegang peluru. Yang pertama dengan jari meregang, yang kedua dengan jari-jari semua meregang, ya, meregang dengan peluru yang terdapat pada pangkal jari, berarti itu ditolak bukan jadi nggak ada gerakan pergerakan tangan hanya di. Yang ketiga adalah dengan semua jari merapat, itu baru terdapat atau tata letaknya itu baru di telapak tangan, kita semua jari merapat. Jadi ada 3 cara dalam memegang peluru. Dan nanti kalian ya, dalam memegang yang kalian praktekkan nanti ya dengan jari meregang dan berpangkal, peluru itu berpangkal pada pangkal jari, bertempat di pangkal jari, bukan di telapak tangan. Kenapa tidak boleh dilempar? Karena apa? Tolak, namanya juga menolak ya, bukan melempar. Nanti ketika kamu melaksanakan lemparan itu justru akan mudah cedera pada pergelangan tangan. Makanya tidak boleh melaksanakan melempar, itu harus menolak. Nah, kalian ada yang tahu berat peluru senior berapa? Belum ya? Berat peluru untuk putra, berat peluru putra ya.
berat peluru. Berat peluru untuk putra yaitu 7,32 kg untuk putra senior ya. Putra senior. Untuk junior ya atau remaja yaitu 2 kg. Untuk putri, ada yang tahu? Ada yang tahu kan? Benar? Kenapa kalau ada yang tahu ya? Untuk putri senior yaitu 4 kg. Untuk junior atau remaja yaitu 3 kg. Dan nanti bisa kalian praktekkan menggunakan bola pengganti yang lebih ringan agar kalian bisa lebih mudah memahami dari teknik dasar dengan bola buatan atau bola dari plastik ya, buatan dari plastik yang diisi dengan pemberat yaitu pasir ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kesalahan yang sering dilakukan pada saat melaksanakan tolak ukur yang pertama adalah melempar. Nah, makanya tadi saya jelaskan pada saat kalian melaksanakan tolakan tidak boleh ada gerakan pergelangan tangan. Kalau ada gerakan pergelangan tangan berarti kalian namanya melempar, bukan menolak. Jadi pada saat kalian melaksanakan tolakan berarti hanya ada dorongan dan tidak ada gerakan pergelangan tangan. Nah, pada saat kalian melaksanakan tolakan juga harus berfokus pada sektor lemparan. Kalian harus fokus pada sektor lemparan di sini. Karena apa? Pada saat kalian melaksanakan tolakan, jatuhnya peluru di luar sektor lemparan ini tidak diperbolehkan, artinya diskualifikasi. Tidak dianggap dan tidak diukur. Karena batu ukurnya adalah dari sini. Ketika di luar sektor lemparan artinya kalian di luar ketentuan. Makanya di sini kalian dianggap dis ketika peluru itu jatuh di luar sektor lemparan. Dan pada saat kalian melaksanakan tolakan, tata caranya yang pertama pada saat kamu melaksanakan tolakan, ketika kamu sudah kamu sudah paham, sudah tahu caranya, itu nanti dulu dibantu di tangan bisa membantu bisa tidak, tapi tidak boleh membantu dorongan atau tolakan yang hanya menggunakan satu tangan pada saat melaksanakan tolakan. Pada saat ini melaksanakan tolakan ini tangan yang kiri boleh dulu atau boleh menjaga atau mengimbangi jadi gerak tubuh agar tidak jatuh. Ya. Pada saat mendorong ini boleh seperti ini, boleh turun, boleh kemana aja untuk melaksanakan gerak keseimbangan pada saat kamu melaksanakan tolakan. Jadi gerak tangan yang kiri hanya melaksanakan gerak keseimbangan, tidak boleh membantu dorongan pada saat melaksanakan tolakan. Terus pada saat kalian melaksanakan tolakan bukan hanya peluru yang keluar sektor lemparan jarak, tapi
keluar dari lingkaran lapangan tersebut. Jadi kamu pun tidak boleh melaksanakan tolakan itu di luar lingkaran. Atau kamu keluar lingkaran, itu namanya diskualifikasi. Nah, pada saat kamu setelah selesai melaksanakan tolakan tidak boleh keluar dari batas garis sambung ini ke depan, harus keluarnya ke belakang. Kalau kalian dianggap keluar ke depan, dianggap kenapa? Kita masih di dalam lapangan, kalian dianggap masih dalam satu permainan tersebut. Jadi harus keluarnya ke belakang setelah selesai melaksanakan tolakan tersebut. Oke, paham ya? Tangan gerak. Tegak gerak, gerak di tempat gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita bareng-bareng belajar yaitu permainan tolak peluru seperti apa yang disampaikan tadi di dalam kelas. Jadi nanti kalian mengobservasi atau mengamati dari semua kegiatan ini, nanti kalian tulis dibagi dari beberapa kelompok ya, nanti bisa dibagi dengan 3 kelompok agar kalian dapat bekerja sama untuk mengamati kegiatan atau pembuatan bola pengganti dari tolak peluru itu, karena yang aslinya adalah bolanya adalah besi ya, bukan bola plastik. Cuma kalian dalam pembelajaran ini bisa digantikan yaitu menggunakan bola pengganti untuk lebih mudah atau untuk melaksanakan latihan ya. Kalau yang aslinya yaitu bola besi, boleh kalian laksanakan memegang satu-satu secara berurutan ya. Dan ini adalah bola penggantinya, jadi kalian bisa rasakan nanti untuk melaksanakan kegiatan lebih mudah yang mana ya. Jadi kalian pertama harus tahu ya teknik langkah seperti apa, terus bolanya seperti apa, jadi agar mudah melaksanakannya itu lebih mudah yang menggunakan bola pengganti atau menggunakan bola besi yang ada atau yang asli. Empat di telapak tangan. Yuk. Kerapat. Jari telapak tangan. Nanti kita harus menggunakan gaya ortodok atau menyambung. Yang itu jadi gerakan tolakan itu harus saat tiba di posisi ujung lingkaran, kaki belakang menolak ke kanan, posisi ujung lingkaran diletakkan ke telapak tangan, diletakkan ke telapak tangan, siap, bisa kalian presentasikan hasilnya apa yang barusan kalian diskusikan bersama kelompok atau teman-teman kelompok kalian. Silakan dari yang pertama ini. Yuk, kelompok 1 dari Putri. Yuk. Yang
Enggak usah. Langkah-langkah proyek membuat alat bantu tolak peluru. 1. Identifikasi tujuan dan kebutuhan. Tentukan alat bantu untuk apa, misalnya untuk latihan pemula, pengembangan teknik atau simulasi. Pastikan aman digunakan, tidak terlalu berat dan ramah untuk berbagai tingkat usia. Riset dan desain awal. Pelajari bentuk dan ukuran peluru standar, umumnya 3-7,26 kg tergantung kategori. Buat alternatif desain, peluru tiruan ringan, plastik atau bola berisi air. Alat bantu lintasan, misalnya jalur tolakan dengan penanda sudut optimal. Target sasaran untuk melatih akurasi. Gambar sketsa desain alat bantu sesuai fungsi yang dipilih. Pemilihan bahan, pilih bahan yang mudah didapat, kuat dan aman. Bola plastik berisi pasir atau air untuk peluru tiruan, kayu, PVC atau besi ringan untuk rangka alat bantu lintasan, karpet, karet atau matras untuk area pendaratan agar aman. Pembuatan alat, siapkan peralatan gergaji, bor, lem atau paku, alat ukur. Bentuk komponen sesuai desain. Jika membuat peluru tiruan, isi bola dengan pasir atau air. Pastikan barat sesuai kebutuhan. Jika membuat lintasan tolak, tandai garis start sudut 30-40 derajat sebagai panduan tolakan. Jika membuat target sasaran, buat papan target dengan lingkaran. Hasilnya mana hasilnya? Ini hasilnya ya. Ada hasil yang dibuat atau langkah-langkah bola pengganti untuk permainan tolak peluru. Untuk kelompok 2-nya, silakan. Ya, langkah-langkah teknik tolak peluru. 1. Sikap awal, berdiri menyamping arah tolakan, bahu kiri menghadap ke arah lemparan untuk tangan kanan. Peluru ditempatkan di telapak tangan, menempel di pangkal jari di tengah telapak. Tempelkan peluru pada leher atau bawah rahang, siku sejajar ke samping. Kaki dibuka selebar bahu, lutut sedikit ditekuk, badan rileks. 2. Persiapan gerakan. Condongkan badan ke belakang sedikit, tangan yang memegang peluru tetap menempel di leher. Pandangan ke arah depan atau atas sesuai jalur tolakan. 3. Gerakan awal. Ada 2 gaya populer. Yang pertama, gaya ortodoks, menyamping dari sektor lemparan dengan gerakan kaki ke samping atau ke arah sektor lemparan. 2. Gaya obrand, membelakangi sektor lemparan, memutar tubuh di dalam lingkaran untuk mendapatkan tenaga. 4. Gerakan tolakan. Saat tiba di posisi ujung lingkaran, kaki belakang menolak kuat ke arah tanah. Putar pinggul dan bahu ke arah tolakan. Luruskan tangan yang memegang peluru ke depan atas pada sudut 40-45 derajat. Lepaskan peluru dengan dorongan jari-jari, bukan dilempar. Sikap akhir. Badan condong ke arah depan agar tidak jatuh keluar lingkaran. Kaki depan menahan tubuh, kaki belakang mengikuti. Seimbangkan tubuh agar tetap berada di dalam lingkaran. Kita pemanasan dulu. Agar pada saat melaksanakan permainan tersebut tidak mudah cedera. Yang pertama, dorong tangan depan, kakinya jinjit, hitung bareng-bareng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik samping kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Samping kiri. 1, 2, 3, 4,
7, 8. Terus belakang diangkat, badan tetap berdiri tegak, tangan diangkat, belakang. Yuk, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus bawah nempel ibu jari kaki. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. terus itu tarik dari belakang kepala. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. terus dikaitkan dari belakang. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Latihan yang kiri jalan. 7, 8. Terus latihan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. terus tangan-tangan di atas, kiri di bawah, diayunkan hitungan 2 kali 8. Mulai 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. pertama tangan berada di leher ya, semuanya. Yuk, siap. Kayak kaki diayun dengan badan condong ke depan. Yuk ya, yang pertama adalah langkah ke samping, dorong. Ulangi. Lompat ya, dengan lompatan ya. Ulangi. 1, ya, 2, 3, terus lompat, dorong. Ulangi lagi. Ya, mulai tangan di leher. Oke. Ya. Ayo ayunkan kaki. Mulai 1, 2, 3, lompat. Kita sampaikan gunakan bola pengganti. Dari barisan sebelah utara. Siap. Ingat, hanya melaksanakan dorongan satu tangan, bukan dua tangan. Ya, langkah kaki awalan dilaksanakan dengan benar. Oke, siap. Kita pendirian dulu sebelum kalian berhenti untuk melaksanakan. Yuk, dorong tangan depan. 1, 2, hitung bareng. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus bawah.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Go. Langsung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, tangan ke atas. Ayunkan, ban belakang. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Halo, Bray. 6. 8. Terus pegangan 1, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yuk. Tahan dua tangan di atas, lambaikan gerakan tangan dulu ini. Halo, Bray. Terus Bray. tarik turun ke bawah. Anjay. Terus naik lagi, terus turun ke bawah. Anjay. Terus lagi. Ayo. Terus. Senggol di bawah. Terima kasih, cukup. Ya, sudah paham semuanya ya. Ya. Kita lanjutkan pertemuan dengan materi berikutnya di pertemuan depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bubar barisan jalan. Melvisa. Ya.